Salam. Mudah-mudahan saya pun masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Besok Fitroh dengan Cicit punya rumah, pindahan rumah baru. Itu juga disunahkan melaksanakan walimah. Namanya apa? Walimatul wakiroh. Walimah pindah rumah. Saya doakan segera punya rumah, minimal ngontrak. Ya, jangan. Oh, udah punya rumah. Oh, kaya, sombong amat. Sudah punya. Saya dulu begitu menikah tinggal di pondok mertua indah. Namanya Molimo, madep mantep mangan melu morotua. Sampai akhirnya M10, madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Akhirnya mertua saya bilang, M1, apa pak? Matamu. Ada lagi walimah yang disebabkan karena jamuan makan. Ada orang datang ke rumah kita, nyuguh musafir, nyuguh tamu, itu namanya walimatun naim. Jadi ada tamu bu, langsung disuguh. Duwene wedang tamune diwedangi, duwene jarang tamune dijarangi, duwene kopi tamune dikopini, duwene susu tamune di. Apakah Fitrah sudah disusoni? Nanti malam. Wis wingi goblok. Akadnya kapan? Oh, tanggal 1. Oh, berarti sudah unboxing. Ya. Belum dengkule. Linu cangkem. Linu.
Orang saya katakan gaya, sing penting meteng ya. Dibuni melas lah. Ada walimah yang disebabkan karena musibah. Umpamanya kita tertimpa musibah, ada tamu datang disuguh, itu namanya walimatul wadimah. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan tahlilan kok disuguh, itu ada dasarnya Pak, namanya walimatul wadimah. Yang nggak boleh itu kalau Anda bikin walimah untuk orang meninggal, kamu gak usah malu-malu, kamu pegang tangan istrimu itu pahala, supaya jomblo-jomblo itu jadi ini. Langsung nyanyi ya ndak mampu, ya ndak nanti. Saya nyanyi rungkat bareng ini. Nah, karena saya diundang untuk memberikan nasihat mereka, ini acaranya pernikahan mereka, namanya walimatul urs. Maka nasihat pernikahan akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kebetulan kalau di Jakarta saya ini terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan para artis dan selebritis. Makanya banyak selebritis yang nasihat pernikahannya saya, seperti zaman Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Yeni Inka, itu saya. Maka hari ini pernikahan Cici sama Fitra selevel dengan pernikahan Atta Aurel. Tapi bedanya Atta Aurel disiarkan langsung televisi, mereka disiarkan YouTube. Atta Aurel sangune jelas, di sini dinyang. Mudah-mudahan rezeki kalian kayak Atta Aurel. Tapi kalau saya lihat yang cewek kayak Selin Evangelista, yang cowok kayak Lucinta Luna. Lucinta Luna. Saya ngopi sih. Loh, orang dari sini ya? Aduh. Oh, ngejok dewe, orang ngomong saya full ya. Kok saya pikir di prank langsung. Apa? Turun di shop. Iku beriman. Dia sama tamu. Cangkemnya bosok temu yang di shop. Santet rasa ngaceng buat. Saya harus ngopi dulu Pak. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Kalau kamu dibilang kenapa kau harus ngopi? Cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan soal kata. Makanya kamu gak usah terlalu banyak ngomong, langsung tubruk bujurnya. Dan subhanallah kopinya sangit. Iya iya. Turun Mas. Sumo. Ini pengajiannya nggak usah berlama-lama karena mereka berdua pengen segera masuk kamar. Iya. Nanti si Fitra masuk kamar langsung nyanyi lagunya Gus Miftah. Tuljaina orang nudel rapina, nudel kerasa penak sing didudel dangak-dangak kayak gitu. Saya akan nasihati mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau puasa sekali kula nggih tak tekuk nggih. Ini saya hari ini puasa habis buka puasa, Pak. Udah ngaji 2 kali, mas 1 kali lagi. Sampai tanggal 8 terus terbang ke Bengkulu, balik ke Jakarta. Saya kesini ya karena kamu cinta sama kamu, padahal kamu cinta sama istrimu. Bapak Ibu rahimakumullah, landasan salah satu dalil pernikahan. Nikah itu hukumnya sunnah, tapi sunnah yang sangat dicintai oleh Nabi. Maka dikatakan an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa membenci sunnahku berarti dia bukan golonganku. Artinya apa? Anda boleh jomblo, tapi jangan diniati untuk menjomblo. Kalau toh kamu jomblo karena kamu belum ditakdirkan ketemu dengan jodohmu,
Kamu nggak boleh berputus asa. Ya sudahlah, saya nggak usah menikah saja sampai mati. Hati-hati. Jangan berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Ada yang jomblo di sini? Ibu-ibu ada yang jomblo alias janda? Siap-siaplah para perjaka, menikahlah dengan janda. Top. Oh, Pak Lurah jomblo. Di lurah ya, lurah ya. Halo jomblo. Pak Lurah, rabi mani. Masa titik terlalu bedone karo keran. Menguyuh caper iya. Oh tak bujang. Pak Lurah menikah. Kalau nggak punya jodoh silakan datang ke pondok tak carikan. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Coba tanya sama si Fitra, nikah enak apa enggak? Enak. Enaknya cuma 10% Pak Lurah. Yang 90% enak dingin. Pasangan. Artinya kalau Pak Lurah tidak punya pasangan, jangan-jangan bukan manusia. Mulai matamu mulai. Pak Lurah wani mulai jomblo sak modare itu loh. Saya provokasi supaya Pak Lurah segera menikah. Oh, sokong dolanan sabun Pak Lurah. Umbah. Apa ya? Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Cuman Allah memang sudah menyiapkan pasangan. Tugas kita adalah mencari siapa pasangan kita. Makanya kamu mas-mas santai saja, tetap berikhtiar, ya, memantaskan diri supaya segera diketemukan dengan jodohmu. Menikah itu bukan persoalan cepat atau lambat. Karena menikah itu bukan menyelesaikan masalah, pasti nambah masalah. Satu-satunya keluarga yang tidak punya masalah itu hanya keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena saat itu Siti Hawa selain tidak punya mertua dan adik ipar, Siti Hawa belum kenal uang belanja. Betul Bu? Mertua sukanya banding-bandingkan anak menantunya dengan menantu orang lain. Itu nggak boleh. Kayak contoh menantunya tanggane inyong, sukses. Lah mantune inyong, ya Allah, modal katok-tok. Kadang-kadang orang tua tuh nggak fair. Anak dibandingkan dengan anaknya orang lain. Tuh lihat, anaknya tetangga, seusia kamu sudah jadi polisi. Kalau saya jadi anaknya, kamu jawab, tuh Pak Jokowi, seusia bapak sudah jadi presiden. Merongos. Jangan banding-bandingkan. Benar ya? Azwajan, pasangan. Dan Allah takdirkan fitrah ketemu dengan pasangan. Saya doakan pasangan dunia akhirat. Pegang tangannya ngapa? Pegang. Cici. Ayo dipegang. Dipegang. Malu-malu. Cie. Kok dilepas lagi? Kamu kalau pegangan nafsu ya? Iya. Tak kandani nih. Hebatnya syariat nikah. Menikahan itu disebutkan dalam Al-Quran misaqon ghalidon, perjanjian yang sangat berat. Kenapa? Karena saat kamu qabil tuh yang melihat tidak hanya tetanggamu dan penghulu, tetapi dilihat oleh Allah dan para malaikatnya. Pernikahan punya masalah dihadapi sendiri. Kamu tahu kenapa zombie jalannya rame-rame? Iya, karena kalau sendirian namanya zomblo.
Dan ingat Pak Lurah, Allah menciptakan 360 sendi bagi manusia. Dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Lurai mulai galau, langsung pegang HP chatting janda. Yuk segera menikah yuk. Menikahlah Pak Lurah. Dengan janda pun gak masalah. Justru kalau kamu nikah dengan janda berbahagialah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Kalau nikah dengan janda Pak Lurah, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Malam terakhir matamu mati kok malam terakhir. Kok primen sih dan dia. Malam terakhir janda semakin di depan. Maju. Maka namanya misakon ghalidon. Saking hebatnya institusi pernikahan. Disitulah kemudian sebagai tanda keseriusan ketika seorang laki-laki mencintai perempuan, bahasa yang kita kenal dalam Islam bukan pacaran tapi khidbah. Wala junaha alaikum fima arradtum min khidbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Jadi kalau Anda senang dengan cewek, syariatnya bukan pacaran tapi dikhidbah alias lamaran. Kalau kamu belum bisa mengkhidbah, au aknantum fi anfusikum, atau kamu sembunyikan di dalam hatimu. Diempat, jangan pacaran. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Artinya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Maka jangan pacaran. Khidbah. Begitu sudah punya perempuan yang dicintai, apa kata Nabi? Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Apakah Pak Lurah termasuk pemuda apa orang tua? Pemuda. Atau bahasanya pemuda paling tua? Lurah umurnya pira ya? Suwedan 50. Ya Allah Pak Lurah, Pak Lurah, saya full baik pengen nambah. Lurah jomblo. Pak Lurah menikah, nanti nasihat pernikahannya saya Pak Lurah. Tapi ya mahal. Siap. Jual tanah kas desa. Bengkoknya wis entek ya. Disewa-sewake ya. Udah Pak Lurah, nggak apa-apa. Yang penting gak usah ikut demo ke Jakarta. Ngapain? Lurah demo minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya mau memperjuangkan nasib warga. Alasannya bukan memperjuangkan nasib warga, tapi modalnya dong balik. Lurah bisik-bisik kalau kiai sampingnya. Kiai ini bajingan temen ya. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, wahai para pemuda harapan pemudi dan pemudi harapan pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa sudah punya kemampuan di antara kalian, segeralah menikah. Ingat, menikah itu segera, bukan tergesa-gesa. Bisa nggak membedakan arti segera dengan tergesa-gesa? Yang namanya segera itu kalau umurnya sudah cukup, punya kemampuan, punya rezeki, segeralah. Jangan ditunda-tunda. Kalau namanya tergesa-gesa itu apa? Belum punya kemampuan tapi dipaksakan untuk menikah. Itu namanya tergesa-gesa. Fitra bisa berdiri? Berdiri terus. Istato'a. Man istato'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hari ini kamu menikah. Maka saya ingin memberikan nasihat kepada kalian berdua. Jangan permainkan institusi pernikahan.
Ini adalah sesuatu yang sakral. Maka saya bilang, Bapak Ibu, Pak Lurah dan lain sebagainya, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat, Pak. Karena sholat hanya 5 menit. Apalagi sholatnya Haji Saiful, blok, assalamualaikum, assalamualaikum. Puasa cuma sehari, haji cuma 2 minggu, sedekah dikasih selesai, nggak lama. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan itu adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena seumur hidup. Maka jangan main-main. Karena setan itu benci. Sampai ada setan yang ditugaskan khusus untuk menggoda orang menikah. Namanya setan dasyim. Tugasnya apa? Untuk merusak rumah tangga. Bagaimana seorang suami melihat istrinya tetangga kelihatan jauh lebih cantik dibandingkan istrinya sendiri. Bagaimana seorang istri melihat suaminya tetangganya lebih tampan dibandingkan suaminya sendiri. Apalagi kalau suami tetangganya rambutnya gondrong blangkonan. Hati-hati, namanya setan dasyim. Maka semua dalam pernikahan itu ibadah le. Si cici cium tangan suaminya, pahala. Pahalanya seperti apa, Duk? Seperti mencium Hajar Aswad. Mau dicoba? Silakan. Hajar Aswad. Itu baru tangannya, Pak Lurah. Apalagi lain-lainnya. Halo, Rai malah nyanyi. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Orang dibojok digugah. Aku rata dibagai, terus aku budal patroli. Banjur metu bengi, gugah rondo etan kali. Iya. Bojo Ora jenenge siapa? Ribut, pantesan ribut banget. On rabi malah ribut. Ribut. Ya, saya memberikan nasihat kepada mereka. Ayo kita salawatan dulu yuk. Hadroh. Kerja. Mangan gue cangkemnya. Sama nih Rom. Oh belum, santai saja Mas. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Wong tuane di wong tuane. Bapakmu di. Oh di sana. Oh ngitung amplop. Ngitung sumbangan. Ayo minta selawat apa? Lihat ikan di jalan kelam. Satru. Lagu ini Pak Lurah beda ya. Lagu ini Pak Lurah ya katanya nomor udah janji. Biar aku sebatas suwe-suwe melumah. Nuruti kegarapanmu kaya Pak Lurah. Pak Lurah minta lagu apa Pak Lurah? Aku doyan iman, kata Pak Lurah, sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso lamaran goblok. Masa aku wis tua umur 50 tahun ribut sabunan. Siapa vokalis ini ya? Dilal muna zalal ana
Nilal muna. Terbesar dalam rumah tangga itu ada pada suami. Betul Bu? Betul. Makanya laki-laki itu harus bekerja. Betul? Laki-laki mau mangan micak-micak tok. Primen. Anak kalane wong lanang gelem rabi tapi ra gelem kerja. Anak kalane gelem kerja ra gelem rabi. Siapa? Jenenge siapa? Langsung mulai ngomong kayak gini, Kia ini ngajak ribut Kia. Sing ribut awakmu. Pak Lurah, segeralah menikah. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, dua jalan barokah goblok. Bayi. Kamu akan melihat nanti keberkahannya. Saya dulu nikah miskin, alhamdulillah. Saya dulu nggak punya apa-apa. Sekarang saya bingung, saya nggak punya apa. Kenapa? Karena menikah. Makanya nikah satu saja Pak, rezekinya banyak. Apalagi kalau nikah. Atuh mulai kewer-kewer. Sing kijis-kijis bae. Wah, inyong ra tertarik. Kalau Pak Lurah mau ikut pengajian saya yang cantik-cantik ke Jakarta Pak Lurah. Ada namanya BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Bentuknya Pak Lurah, ya Allah. SDSB, semok depan, semok belakang. Tapi kalau dilihat dari penampilannya, Pak Lurah ini termasuk cowok yang pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Pas. Mantap. Mas Fitra, Kanjeng Nabi dawuh begini, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang terbaik terhadap istri dan keluargaku. Artinya apa? Kalau kamu pengen jadi manusia terbaik, baiklah dengan istrimu. Nah, maka namanya suami. Apa itu suami kepanjangannya? Surga untuk anak maupun istri. Kalau besok Pak Lurah menikah, suami, semua uang adalah milik istri. Nah, bagaimana suami yang romantis? Satu, kita lihat akhlaknya Kanjeng Nabi. Kalau kamu berpergian dengan istrimu, kok kamu naik mobil, bukakanlah pintu mobilnya. Kanjeng Nabi kalau bepergian mempersiapkan tempat duduk untuk istrinya. Kamu romantis, baru menikah bukakan pintu. 10 tahun menikah buka dewek. Kok kamu kayak ngeliat prasmanan? Konteksnya bukan mobil. Jadi kalau Fitra minta, Cici kok capek, Cici bilang sama Fitra, Mas, prasmanan ya. Kok si Fitra aku jeruk kelon. Cici kesel, bilang sama Fitra, Mas Fitra prasmanan baik. Pripun ya, membuka dewek, tutup dewek. Pertanyaannya, Pak Lurah prasmanan dengan siapa? Ayo Pak Lurah, tak provokasi Pak Lurah, menikah Pak Lurah. Saya salah Pak Lurah rabi. Kemelatet udan pitung dino pitung bengi. Gempa bumi lokal. Diakibatkan goyangan Pak Lurah. Tua Mas, tua. Apa sih tua? Udah goyang. Orang ajar apa masih kuat kan orang ajar. Nih, gini gini. Ini bedanya Fitra sama Pak Lurah. Oh, kalau Fitra ibarat mic yang kiri ini. Kalau Pak Lurah seperti ini. Wah. Mes nganti ujung. Kayak tanggane inyong.
Rabi umur sing lanang umur 1 tahun, sing wadon 55 tahun. Malam pertama bingung, bisa apa ora? Akhirnya sing lanang tuku kuku Bima, sing wadon sari rapet. Masukkan gelas, diaduk mau diminum, mati lampu. Begitu diminum kebalik, suaminya minum sari rapet, istrinya minum kuku Bima. Arang. Arang. Akhirnya begitu malam pertama istrinya berdiri, ayo mas, kuku Bima. Suaminya ngasih lihat, inyong rabisa. Khairukum li ahli. Kamu harus menjadi yang terbaik untuk pasangannya. Susu ibunya bukan karena susumu. Bener kan? Lalu saja kan begitu, Mbak. Suami ngasih ibunya, istri cerewet, konom boknya diwenehi terus. Itu salah. Justru kamu dukung, Dok. Kalau saya, Pak, mau ngasih bapak ibu saya, yang saya suruh transfer istri saya bilang sama istri saya, Beb, saya mau tanya sama si siapa arane ki Fitra, kowe sesuk nyuruh bojomu apa? Ini mikir, tak tanggapi sama dia. Cepet mana kayak manuknya ribut ya. Kamu rencana manggil istri kamu apa? Dede. Dede. Oh, kamu ngefans sama Lesti Kejora ya? Dede. Kamu jangan kurus-kurus. Hikmah perempuan jangan kurus-kurus adalah gampang dibanting. Rencana Cici manggil suaminya apa? Ayang. Standar. Coba sekarang para istri tolong dicek siapakah nama kontak istrimu, siapakah nama kontak istri di HP suaminya. Delok mawon. Wong lanang dia kurang ajar, baru menikah tulisannya My Angel. 5 tahun menikah di HP suaminya ditulis istriku. 10 tahun mulai satpam. 15 tahun pernikahan Israel. 20 tahun mak lampir. Oh, aku setia. Delok, saya sudah menikah 17 tahun. Siapakah saya menulis kontak istri saya? Kamu baca. Siapa? Ibu negara. Saya pun deleng bojomu siapa arane? Kan deleng dhisik, ora percaya. Ayo ndi delok saya pun jenenge siapa? Ya modar kowe ayo. Bacane ya. Alah diganti dhisik diedit. Mana? Bingung ya. Bojone tanggane ditulis. Bojone dhewek ora. Melu-melu inyang ya. Lah tos-tos banget. Sudah benar Ibu Negara. Pertanyaannya, sekarang di HP-nya Pak Ribut siapa namanya? Tulisannya langka. Ya berarti ketua tim menggerak PKK-nya siapa ya? Masa tanggane? Jadi yang pertama, Belambangan. Ini ora panas temen ya, Bupati Pemalang, Bapak. Ngajak ribut baik ya ini ya. Kemudian apa? Kanjeng Nabi sering membukakan pintu atau menyiapkan tempat duduk di kendaraan ketika dia berpergian dengan istrinya Sofia. Bagaimana hadis disampaikan dalam riwayat Bukhari. Kemudian apa? Romantisme Kanjeng Nabi dalam hal lain, Mas Fitra. Kanjeng Nabi sering mencium istrinya. Cium. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu
biasa mencium istrinya setiap saat. Langka. Cium. Batuknya saja berpahala. Ah. Apalagi Pak ribut? Iya. Ribut nggak mau batuk sampai. Makanya saya melarang Pak ribut. Istri saya pasang kawat gigi. Kemarin saya mau pasang kawat gigi, nggak boleh. Kenapa berbahaya? Nggak cipok, nyantol cangkemnya kayak gitu. Kira gimana lapor? Subuh senang lapor. Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selagi selamat, Le. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.